Halo, nama saya Dita. Terus ini tante saya, Mari Maningsi, dia pasien kanker payudara. 5 bulan terakhir itu dia kayak ada benjolan kecil. Benjolan kecilnya tuh tapi kayak nggak permanen gitu ya. Kadang ada, kadang hilang, kadang ada nyeri hebat juga sih, cuman beberapa jam hilang, terus kambuh lagi. Yang bagian kanannya payudara sudah agak besar sebelah gitu loh, ada benjolan yang menonjol dan bener-bener bisa dirasakan, ini gede banget gitu. Saya ngomong sama suami saya, tapi saya ketemu nih rumah sakit khusus kanker payudara. Dokternya menjelaskan ke saya bahwa rumah sakit Royal tuh punya alat yang super canggih ya. Di Indonesia hanya ada 2 rumah sakit, salah satunya di Royal, Mandaya Royal Hospital. Biopsinya itu kayak disuntik, diobservasi 15 menitan lah sekitar, baru ketahuan kalau itu tumor ganas. Akhirnya pengangkatan payudara sebelah kanan. Setelah operasi tidak merasakan sakit, paling ini sama sekali nggak ada merasakan sakit pasti, tapi tante saya sudah bisa makan, sudah bisa duduk langsung, padahal operasinya kelar itu jam 8 malam ya, bisa makan, saya suapin, duduk. Saya dengan penjelasan dokter Abdul tuh kayaknya bener-bener plong gitu ya, karena penjelasannya bener-bener detail banget, dan saya by way aja dijawab. Halo, nama saya Dita. Terus ini tante saya, Mari Maningsi, dia pasien kanker payudara dan saat ini sedang dirawat di Mandaya Royal Hospital. Kalau cerita dari tante saya, 5 bulan terakhir itu dia kayak ada benjolan kecil. Benjolan kecilnya tuh tapi kayak nggak permanen gitu ya, kadang ada, kadang hilang, kadang timbul lagi. Terus kalau pas timbul kadang disertain nyeri-nyeri gitu, nyeri-nyeri kecil, kadang ada nyeri hebat juga sih, cuman beberapa jam hilang, terus kambuh lagi. Itu 5 bulan terakhir. 2 bulan terakhir itu benar-benar yang beliaunya tidak bisa menahan rasa sakit, jadi udah nyerinya benar-benar hebat kayak gitu sampai tidur gitu. Akhirnya dia konfirmasi kalau saya sakit. Nah, begitu konfirmasi ternyata yang bagian kanannya payudara sudah agak besar sebelah gitu, ada benjolan yang menonjol dan bener-bener bisa dirasakan, ini gede banget gitu. Saya ambil tindakan, langsung proses rumah sakit, proses foto semua, diagnosa semua, beneran ternyata hasilnya ada tumor sebesar 3 kali 4 cm. Jadi saya kayak shock kayak gitu, harus tindakan operasi, biopsi, langsung tindakan operasi pada saat itu juga. Harus dalam waktu yang sesingkat itu, ketika kita datang ke rumah sakit harus ada tindakan gitu kan, kayaknya shock ya. Akhirnya kita pulang, kita rundingan dengan keluarga, kita rembukan. Akhirnya kita setelah beberapa hari, akhirnya kita sepakat ambil second opinion. Di saat second opinion tuh saya benar-benar hunting, searching di mana rumah sakit yang benar-benar khusus menangani cancer kayak gitu dengan baik gitu kan. Karena saya mau yang terbaik lah buat tante saya gitu kan. Pas klik itu saya ngeliat review, saya baca semua review Mandaya Royal Hospital. Terus saya searching lokasinya di mana gitu. Ternyata ya nggak begitu jauh gitu kan tinggal lewat tol dari rumah saya, cepet gitu. 10 menit, 20 menitan. Saya ngomong sama suami saya, tapi saya ketemu nih rumah sakit khusus kanker payudara, kayaknya dia punya beberapa award gitu kan, nominasi rumah sakit terbaik, bla 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 kayak gitu. Akhirnya langsung sih by WA, saya waktu itu searching by Google tuh saya dapat nomor WA-nya, saya langsung daftar. Besok saya kesini, ternyata hari itu saya dikasih jadwal Dr. Abdul Rahman, dapat jadwal jam 5 sore saya datang ke sini. Dan beneran Dr. Rahman juga menjelaskan bahwa ini adalah tumor di payudara sebelah kanan. Jadi tindakannya adalah nanti biopsi, kita cek kalau misalkan itu ganas, otomatis kita diangkat payudaranya. Tapi kalau misalkan itu tidak ganas, cukup diambil tumornya saja. Plus yang bikin saya agak gimana gitu ya sama rumah sakit ini, dokternya menjelaskan ke saya bahwa rumah sakit Royal tuh punya alat yang super canggih ya. Maksudnya yang hanya dimiliki
Di Indonesia hanya ada 2 rumah sakit, salah satunya di Mandaya Royal Hospital. Katanya si dokter itu kayak alat, namanya apa gitu saya lupa ya. Jadi dia bisa melihat kelenjar dan kelenjarnya itu bisa berwarna hijau ketika dia memakai alat itu. Kalau dia tidak memakai alat itu, semuanya kelihatan sama. Jadi tidak tahu kelenjar getahnya itu yang mana gitu loh untuk mencari kelenjarnya itu. Jadi kan ini ada 2 tindakan nih, pengangkatan tumor dan pengambilan kelenjar gitu kata dokter. Oke lah dok, saya percaya sama dokter, saya seperti tante saya pokoknya mau yang terbaik aja gitu. Ya sudah, kita jadwalkan operasi, jadi waktunya sesingkat itu karena saya tidak mau terlalu larut ya, nanti dokter bilang kalau terlalu lama juga nanti mengakibatkan ada nanah kayak gitu parah. Walaupun kita nggak tahu itu masih jinak atau ganas gitu kan, yang penting cepet aja lah demi tante saya gitu kan sehat. Alhamdulillah akhirnya kita sudah melaksanakan operasi kemarin. Tante saya udah bisa ketawa, yang penting sekarang tenang lah ya, sudah diangkat semuanya, bebannya sudah berkurang kayak gitu. Karena kasihan tante saya ini benar-benar takut sekali gitu. Tapi beneran di sini tuh dokter, suster, semua hebat. Kakak-kakak customer operasionalnya semua emang bagus lah di sini. Biopsinya itu kayak dimasukkan suntik kecil, kayak dilubangin kecil, diambil sampelnya di situ, diobservasi 15 menitan lah, sekitar 15 menit baru ketahuan kalau itu tumor ganas. Akhirnya dengan terpaksa dokter mengambil langkah pengangkatan payudara sebelah kanan. Nah setelah pengangkatan itu kan sel-sel kelenjarnya kan juga harus dibersihkan tuh Kak. Itu pakai alat itu, alat yang canggih itu. Setelah keluar itu baru kan ketahuan ganas, tapi dokter tidak menyebutkan stadium berapa. Yang penting ini nanti diobservasi lagi nih hasil pengeluaran operasi kemarin itu, tindakannya kankernya diobservasi lagi, nanti dilihat jenisnya apa lagi. Untuk selanjutnya baru nanti pas kontrol kita dikasih tahu ada tindakan apa, kalau misalkan butuh kemo atau apa. Ya semoga sih nggak ada apa-apa ya tindakannya. Saya sih berharap baik setelah hasil operasi ini tante saya kembali normal gitu. Setelah operasi tidak merasakan sakit, paling ini sama sekali nggak ada merasakan sakit. Cuman ya biasalah bekas operasi kan pasti kayak gimana, kaku kayak gitu ya kan. Pasti, tapi tante saya sudah bisa makan, sudah bisa duduk langsung. Padahal operasinya kelar itu jam 6, jam 8 malam ya. Bisa makan, saya suapin, duduk, udah bisa. Jadi enggak. Sudah ganti baju sendiri katanya kan, udah nggak mau direpotin, ganti pampers sendiri. Tante saya emang bener-bener mandiri. Saya dengan penjelasan Dokter Abdul tuh kayaknya bener-bener plong gitu ya. Terus kayaknya iya ya, ini yang nggak aku dapatkan di penjelasan dokter sebelumnya. Semuanya itu kayak membuat kayak sudah langkahnya gitu ya, maksudnya kayak sudah ditentukan di sini bagus gitu. Bener-bener ya sudah di sini aja, yakin aja, karena penjelasannya bener-bener detail banget. Dan bawaannya waktu jelasin itu dokternya bener-bener kayak bercanda yang nggak serius gitu ya. Mungkin bikin tante saya, bikin suami saya tuh kayaknya enak nih dokter, asik nih gitu. Kan ada tuh dokter yang kadang ditanyain suka jawabnya pelit gitu ya kan, masih gitu. Itu kan kayak aduh saya kurang puas. Nah selama di Dokter Abdul saya by WA aja dijawab, by WA dijawab, iya langsung sama dokternya dijawab, lancar semuanya, nggak ada bedanya apa-apa gitu. Saya sih kaget ya, saya bener-bener shock awalnya, tapi untuk buat semuanya yang punya penyakit yang sama kayak tante saya, tetap semangat aja dan percaya, ikhtiar terus. Kita nggak boleh kan berhenti ikhtiar sampai bener-bener Allah yang menentukan. Jadi selama ada jalan, kita harus jalanin semuanya, harus ikhlas. Jadi nggak perlu sampai mikir, oh aku harus kayak gimana, oh aku harus sedikit. Enggak, kita semua tetap yang namanya
keluarga pasti tetap ada dukungan dari keluarga semuanya. Jadi ya nggak usah rendah diri, nggak usah menutup diri, harus bener-bener apa ya, open aja lah, nanti biar ada solusi kalau open itu. Dan yang pasti harus semangat dan percaya bahwa semuanya itu jalan Allah gitu.